Kami berada di lokasi rencana penggusuran oleh Pemda Provinsi di depan Hotel Balikpapan. Dulunya sekarang Hotel Andalan. Kami bersama Pak siapa? Pak Laude Mumin. Pak Laude Mumin. Bagaimana Pak, apa yang bisa diceritakan tentang kemarin? Ya, tentang peristiwa kemarin itu kan sebenarnya peristiwanya ini, artinya masalahnya ini bukan mulai kemarin saja, tetapi sejak tahun 1991. Ya. Dari tahun 1991 itu ada sebidang tanah di bawah yang disengketakan oleh mertua saya, Ibu Berta Butu, dengan saudara Pak Yohani Paulus Linting. Dengan Linting, volume tanah tersebut jumlahnya hanya 74 meter persegi. Bermula dari sengketa tanah tersebut, kami mengadakan rembuk atau musyawarah yang dihadiri kedua belah pihak, juga dihadiri oleh Tripika, Pak Camat, Pak Lurah Balikpapan waktu itu, bukan Lurah Lapangan, terus Pak Polsek. Dalam sengketa ini kami sepakati bahwa tanah yang disengketakan yang volumenya 74 meter persegi ini dibagi dua. Sebelum ditandatangani kesepakatan waktu itu, Pak, antara pihak pertama Nek Lintin dengan pihak kedua Ibu Berta Butu, saya kebetulan diwakilkan atas nama keluarga Ibu Berta Butu, maka diambil dulu gambar tanah Hotel Balikpapan di Badan Pertanahan. Maksudnya untuk mengklarifikasi bahwa tanah yang disengketakan ini betul-betul tidak termasuk dalam wilayah tanah Hotel Balikpapan. Waktu itu Pak, saya disuruh Pak Camat diberikan surat untuk ke Badan Pertanahan. Kebetulan waktu itu kepala kantor agraria dulu Pak, belum Badan Pertanahan. Kepalanya itu bukan, masih perempuan kepalanya waktu itu. Terus dia tanya apa saya punya kebutuhan, saya sodorkan surat dari Pak Camat bahwa Pak Camat minta fotokopi Badan Pertanahan tentang tanah Hotel Balikpapan yang di bagian depan. Karena Hotel Balikpapan itu membeli tanah di sini Pak, dua tahap. Tahap pertama yang ada bangunannya sekarang, dan yang tahap kedua yang masih tanah kosong sampai sekarang. Setelah sampai surat gambar tanah tersebut, Polsek Lurah dengan Pak Camat mempelajari dan menganalisa, ternyata memang betul bahwa tanah yang kami sengketakan dengan Nelinting adalah berada di luar tanah Hotel Balikpapan. Maka ditandatanganilah kesepakatan itu, termasuk Pak Camat membubuhkan tanda tangannya, Pak Polsek membubuhkan tanda tangannya, dan Pak Lurah Balikpapan membubuhkan tanda tangannya. Dalam tengah waktu di atas 1991, saya sudah 2 kali Pak di BAP. Pertama di BAP di Polres, yang tahunnya saya sudah lupa tahun berapa, yang penting di atas tahun 91. Terus yang kedua di BAP di Polsek Makale. Hasil BAP saya dari Polres Tanah Toraja, saya tunggu. Ternyata
tidak ada pelimpahan berkas, Pak. Ya. Berarti tuduhan yang ditujukan sama saya berarti tidak terbukti. Ya. Sebab tuduhannya waktu itu, Pak, saya telah menyerobot tanah Hotel Balikpapan. Pelapornya siapa? Pelapornya Pemda tingkat 1. Oh, ya. Pelapornya Pemda tingkat 1. Saya juga sempat tanya siapa yang laporkan saya. Yang melaporkan saya itu Pemda tingkat 1. Dan di situ tidak terbukti, berarti saya di SP3 kan. Ya. Setelah itu tiba-tiba muncul lagi panggilan dari Polsek Makale. Ya. Dengan tujuan sama, dengan tuduhan yang sama, bahwa saya menyerobot tanah Hotel Balikpapan. Saya ke sana, saya diperiksa. Tahun berapa? Untuk tahun saya sudah lupa, Oh, ya. Pak, tapi Ya. paling jelang 1 tahun Oh, ya. antara Polres dengan Polsek. Polsek, ya. Iya. Kalau di Polsek waktu itu, Pak, yang laporkan saya Pak Barto 1, kayaknya Gubernur wilayah Daratan waktu itu. Wilayah 2. Iya, Gubernur wilayah Daratan. Akhirnya saya diperiksa. Ternyata sama dengan hasil pemeriksaan dari pertama dari Polres. Data yang saya bawa, Pak, hanya 2. Ya. Pertama, surat kesepakatan saya dengan Lelintin. Yang kedua, gambar situasi tanah Hotel Balikpapan yang bagian depan, nomor 38 tahun 1991. Ya. Setiap pertanyaan saya menjawab dengan dasar surat gambar tersebut. Dan di cross check waktu itu memang tanah yang saya sepakati dengan Lelintin berada di luar tanah Hotel Balikpapan. Berjalan waktu, Pak, aman. Ya. Berapa periode pergantian gubernur, aman. Setelah BAP saya yang kedua, masalah ini menguat lagi 2023. Ya. 2023 tiba-tiba kami mendapatkan somasi dari kuasa hukum Hotel Balikpapan. Di somasi pertama, yang menjadi acuan somasi adalah tetap di surat ukur tanah nomor 38 tahun 1991. Ya. Somasi tersebut saya tidak tanggapi karena dalam hal tuduhan ini saya sudah 2 kali di BAP dan di SP3 kan. Tidak lama kemudian turun somasi kedua. Di somasi kedua, Pak, juga saya tidak tanggapi. Tapi antara jeda somasi pertama dengan somasi kedua, saya memerintahkan atau saya suruh kakak yang dari sini untuk pergi di Badan Pertanahan untuk mengecek barangkali gambar tanah Hotel Balikpapan tetap nomornya 38991, barangkali gambar tanahnya Hotel Balikpapan ini sudah berubah dari gambar yang sebenarnya yang nomor 38 tahun 1991, karena ini somasi sudah bertubi-tubi. Setelah itu kakak pergi ke sana, tanya sertifikat tanah, apa jawaban dari Badan Pertanahan, bahwa tanah yang di bagian depan Hotel Balikpapan pembelian tahap kedua itu sampai saat 2023 Agustus 2023 belum punya sertifikat. Jadi setelah somasi kedua apa lagi? Habis somasi kedua, terus datang somasi ketiga. Tetap acuannya ini di nomor 38991. Terus dalam jeda waktu itu ternyata Hotel Balikpapan mengajukan permohonan pengukuran ulang di Badan Pertanahan untuk pengembalian batas. Ya. Saat itu tidak ada sengketa kami, Pak, tidak ada sengketa kami dengan pihak Hotel Balikpapan masalah batas ini.
karena batas di sana itu yang lainnya permanen batas tanahnya karena sudah dipagar. Ya. Karena sudah dipagar. Tapi permohonan pengukuran ulang dalam pengembalian batas tanah ini dikabulkan oleh Badan Pertanahan, dan Badan Pertanahan turun mengukur. Waktu mau start mengukur, Pak, saya tanya kepada pihak Hotel Balikpapan, ini mau diukur ulang ini versi yang mana? Ya. Sebab saya curiga jangan sampai bentuk gambar ini sudah berubah, nomornya sama, Ya. tapi gambarnya bisa berubah. Betul. Tetap dia bilang versinya ini surat ukur nomor 38/1991. Oke, jangan pengukuran. Ditentukanlah titik nol, patok titik nol di situ. Kemudian start mengukur. Saya tetap kawal. Yang saya kawal ini, Pak, yang berhubungan saja dengan lahan kami. Yang lainnya kan saya tidak berkepentingan itu. Saya kawal. Setelah melewati lahan kami yang berbatasan dengan hotel, akhirnya saya istirahat. Dia tetap berjalan. Setelah itu, habis pengukuran ulang ini, Pak, tiba-tiba saya muncul surat panggilan dari Polres lagi. Berarti ini yang dari Polres untuk yang kedua kalinya ini. Untuk yang kedua kalinya. Dan tuduhannya ada 4 poin. Saya tidak tahu itu karena ada peraturan apa di situ, saya tidak tahu. Beda dengan tuduhan pertama, jelas masalah penyerobotan. Yang kedua ini 4 poin, tapi saya tidak tahu tentang apa yang dituduhkan sama saya. Saya masuk ke dalam, saya diperiksa di BAP, dan ada gambar diperlihatkan sama saya di dalam, di Polres waktu itu di Barreskrim. Saya lihat, kalau kita lihat sepintas, modelnya memang sama, tapi ada unsur yang sudah dikaburkan. Gambar sudah tidak punya keterangan, penanggung jawab penggambarnya sudah tidak ada, sudah tidak sama dengan bentuk surat gambar yang saya pegang. Saya pegang terus ini, Pak. Saya pelajari. Dia bilang, bagaimana sama? Saya bilang, kalau dilihat sepintas sama, tapi ada beberapa yang sudah hilang. Akhirnya saya keluarkan surat situasi gambar nomor 38/1991 yang ada dalam map saya bandingkan. Pak, sebenarnya oh, jadi ini gambarnya, Pak? Iya. Oke, lanjut. Setelah diperiksa bagaimana? Setelah saya cocokkan dengan ini hilang, ini hilang, hanya skala. Skalanya tetap. Kode patok-patoknya ini hilang. Pokoknya kayak gambar buta dia, Pak. Gambar buta maksudnya susah dibaca. Bentuknya memang begini tapi susah dibaca. Tapi dari yang kita lihat, apakah dia bertambah lebar atau bagaimana? Belum ada perubahan waktu itu, Pak. Dan saya tidak bisa tentukan bertambah lebar atau tidak, karena keterangannya ini yang menunjang untuk menentukan gambar ini lebar atau tidak hilang. Hilang ya? Iya, hilang. Menjelang 1 minggu kemudian atau berapa hari kemudian, saya ditelepon lagi dari Barreskrim bahwa saya dipanggil masuk ke dalam untuk melengkapi berkas saya. Barreskrim, oke. Untuk melengkapi berkas saya. Jadi saya masuk lengkapi berkas saya. Di sini ada gambar baru lagi yang dilampirkan oleh pihak Hotel Balikpapan. Bukan gambar yang tadi, tapi diganti gambarnya. Dalam gambar itu, Pak, sudah mulai nampak bahwa gambar sertifikatnya Ibu Berta Butuh sebagai orang tua kami
sudah diletakkan di dalam gambar tanahnya Hotel Balikpapan. Iya, di gambar tanahnya Hotel Balikpapan. Nah, begitu yang ini terakhir itu. Sampai kemarin mereka mau eksekusi. Kemarin mau eksekusi Pak, sebelum turun eksekusi itu, jeda waktu antara somasi dengan eksekusi masih ada surat yang dialamatkan kepada kami dari pihak pengelola Hotel Balikpapan yang mengeluarkan semacam batasan waktu bahwa 1 minggu ke depan bangunan kami harus dikosongkan. Nah, sebelum datang eksekusi katanya. Saya kira ada pertemuan sebelumnya. Ya. Oh, ada pertemuan sebelumnya. Artinya saya tidak apa, setelah saya dalam berkecil apa, ada pertemuan sebelumnya yang diselenggarakan oleh Ibu Lurah Balikpapan. Ya. Yang hadir dalam pertemuan itu adalah Nelintin bersama keluarga, saya dengan saudara-saudara, dengan beberapa saudara, dengan Kantipmas Babinsa, dengan para hakim adat, dengan ketuanya. Waktu itu yang dibahas Pak, masalah tanah yang di luar gambar nomor 38/1991. Keputusan hukum adat waktu itu Pak, kalau yang di luar gambar itu dan mengakui hotel bahwa itu termasuk tanahnya, dari pihak hakim adat menganjurkan supaya pihak Hotel Balikpapan harus menyediakan kwitansi. Maksudnya peristiwa transaksi pembayaran. Karena apa? Semua tanah yang dimiliki Hotel Balikpapan di bawah itu selamanya melalui transaksi jual beli. Iya. Setelah pertemuan dengan hakim adat Pak, bersamaan dengan turunnya kayak apa, penertiban menurut hotel, penertiban mau dibersihkan tanahnya, terus diadakan pertemuan lagi yang bertempat di kantor Lurah Lapandan yang dihadiri banyak unsur masyarakat yang hadir Pak, tapi yang diizinkan untuk ikut pertemuan hanya pihak keluarga Ibu Bertabutu, artinya anak-anak dari Ibu Bertabutu yang punya sertifikat. Dalam pertemuan tersebut Pak, yang dibahas Pak Camat sebagai moderator waktu itu, yang juga dihadiri dari pihak Hotel Balikpapan bersama kuasa hukumnya, Pak Camat membacakan bahwa sertifikat Hotel Balikpapan sudah mulai terbit tahun 1991 yang nomornya nomor 6. 1991 nomor 6. Lanjut bicara Pak, dia perlihatkan, dia baca, tapi saya tidak sempat lihat gambarnya, modelnya bagaimana. Kemudian tiba waktunya saya bicara, dikasih kesempatan saya bicara, yang saya perlihatkan Pak hanya SHM, surat kesepakatan saya dengan Nelintin, dengan surat gambar situasi tanah nomor 38/1991. SHM dan surat kesepakatan serta gambar situasi tahun 1991 saya tetap bawa, karena yang mendukung surat kesepakatan kami dengan Nelintin ini adalah dasarnya dari gambar. Juga terbitnya SHM
SHM ini Pak, dasarnya tetap diambil dari sini juga. Iya, jadi clear ya. Jadi permasalahannya ini Pak Aude pada penggabungan sertifikat ya, atau bagaimana Pak? Sebenarnya situasi yang sebenarnya Pak, dalam pengukuran ulang juga kami keluarga tetap mengawal jalur pengukuran ulang, dan itu benar, jalurnya benar. Dalam pengukuran itu tanah yang bersertifikat atas nama Ibu Berta Butuh masih di luar tanah Hotel Batu Papan, seperti surat 38, ukur tanah 38/1991. Nah, yang bikin kaget saya setelah keluar hasil pengukuran ulang itu sudah membengkak. Sudah membengkak, akibatnya sertifikatnya Ibu Berta Butuh dengan gambar Hotel Batu Papan overlap. Ya, sudah tumpang tindih. Ya, tumpang tindih. Ya, kita lanjut. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore. Nama siapa? Nama saya AR Bandaso. Oh ya, apa yang Ibu ketahui tentang ini, Bu? Pada bulan Agustus tahun 2023, waktu ada surat somasi kepada kami antara somasi 1 dan somasi 2, saya sempat ke Badan Pertanahan mempertanyakan bagaimana dengan gambar situasi Hotel Batu Papan yang memberikan surat somasi kepada kami. Kami minta keterangan di Pertanahan, tapi di sana dia menjelaskan bahwa sertifikat yang muncul di Hotel Batu Papan hanya pembelian yang pertama yang sudah ada bangunan, tetapi yang bagian ke bawah, yang tanah yang dibeli atau pembebasan yang kedua itu belum ada sama sekali sertifikatnya. Yang ada adalah surat ukur. Jadi mungkin itu. Cuma itu ya.